Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara Jemaat GKT Trinity Palu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu jemaat sekalian, mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri dan melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian, kita memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 49. Ku bersyukur, ya tebusku. Dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini
yang terambil dari Mazmur 103 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji Allah dengan menyanyi pujian KPPK nomor 84. Batu zaman yang teguh. Mari kita datang kepada Allah, memohon ampun atas dosa dan pelanggaran yang kita perbuat di hadapan-Nya. Jemaat, silakan untuk mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan terus memberi kesehatan kekuatan kepada kami. Dan juga memberi kesempatan dan waktu pada hari ini, kami datang di hadapan-Mu untuk memuji-muji Engkau, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan juga untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah kami pada pagi hari ini, kami mohon Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, tidak ada tersembunyi di hadapan Engkau. Kami sering melakukan kesalahan di hadapan Engkau Tuhan. Kami menyakiti sesama kami, terutama gagal melakukan kehendak-Mu. Kami sering melakukan dosa di hadapan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon dengan penuh kerendahan hati, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon Engkau ampuni segala dosa dan salah kami, sehingga dosa-dosa itu tidak menghalangi doa-doa kami juga kepada Engkau sebentar ya Tuhan. Tuhan, kami mohon terima kasih atas pengampunan dosa yang terus Engkau berikan kepada kami. Asal kami sungguh-sungguh mengaku di hadapan Engkau, dan sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Engkau, Engkau mau mengampuni kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas pengampunan dosa yang sudah Engkau berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Berita anugerah.
Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Petunjuk hidup baru yang diambil dari Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 287. Indahnya saat berdoa. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan masuk dalam pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya akan memimpin kita. Mari kita bersama-sama satu dalam doa kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah menyertai kehidupan kami sepanjang minggu ini, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini ya Allah. Dan di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk menaikkan setiap doa-doa kami kepadamu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama bergumul berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Benalia PA yang sekarang ini yang berada di Makassar dalam mengikuti perawatan medis. Dan rencananya ya Allah pada hari Senin akan melakukan kontrol. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan setiap proses yang diambil dalam menempuh untuk memperoleh kesembuhan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibu ini, berikanlah penghiburan kepadanya, sehingga ia boleh terus mengalami sukacita karena Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk para tim medis yang menangani, kiranya Engkau memberkati, berikanlah hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh menangani ibu ini dengan baik. Dan pada akhirnya kami boleh melihat ya Allah, ibu ini boleh memperoleh kesembuhan. Kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan, untuk Bapak Markus yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, yang rencananya pada hari Senin akan melakukan operasi. Kiranya Engkau memberkati ya Allah, berikanlah Bapak ini kekuatan, berikanlah kesabaran kepadanya, ketabahan dalam menjalani sakitnya ya Tuhan, dan berikanlah pengharapan kepadanya, sehingga ia boleh terus berharap hanya kepada Tuhan. Berdoa untuk tim medis yang akan melakukan operasi pada hari Senin. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Mampukanlah mereka sehingga mereka boleh melakukan operasi dengan baik. Dan sehingga operasi boleh berjalan dengan baik dan kami boleh melihat Bapak Markus boleh memperoleh kesembuhan ya Allah. Pada pagi hari ini juga kami berdoa ya Tuhan, secara khusus berdoa untuk jemaat GKT Trinity di dalam usaha pekerjaan yang sekarang digeluti. Ya Allah, situasi sekarang begitu sulit. Ada berbagai hal persoalan yang kami alami dan kami hadapi dalam menjalani pekerjaan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami, berikanlah hikmat kepada setiap kami, sehingga kami boleh melakukan tugas kami, pekerjaan kami dengan baik, mengelola setiap usaha kami dengan baik, sehingga ya Allah kami boleh memenuhi setiap kebutuhan kami di dalam rumah tangga ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk gereja kami di tempat ini, GKT Trinity. Terima kasih gereja ini boleh ada di tengah-tengah kota Palu, itu semua karena izin Tuhan. Dan karena ada maksud Tuhan yang indah lewat gereja ini ya Allah. Kami berdoa untuk hamba Tuhan dan majelis. Kiranya Engkau memberkati. Berikanlah hikmat, kekompakan dalam mengerjakan pelayanan Tuhan di tempat ini. Berikanlah hati yang rindu bersama-sama untuk melayani ya Allah. Sehingga program-program yang telah direncanakan ya Tuhan untuk dikerjakan di tahun ini boleh terlaksana dan terrealisasi. Dan semua itu dikerjakan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami boleh melihat ya Allah, pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh berkembang. Banyak umat-umat Tuhan diajak untuk datang kepadamu ya Allah. Ya Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara seiman kami yang berada di GKT 1 Malang. Ya Tuhan, kami berdoa untuk hamba Tuhan dan majelis yang ada, terlebih dalam pergumulan mereka dalam menghadapi tantangan gereja di era global, di era digital saat ini ya Tuhan. Begitu sulit, dunia berkembang dengan begitu cepatnya ya Tuhan, dan gereja dituntut untuk mengikuti zaman ini ya Allah. Berikanlah hikmat kepada setiap hamba Tuhan dan majelis, sehingga mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan dalam pelayanan ya Tuhan, sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan sungguh, mengerjakan tanggung jawab di dalam pelayanan dengan baik ya Allah. Kami juga berdoa untuk perencanaan dalam pemilihan majelis yang baru yang akan dikerjakan pada bulan Juli ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Kiranya rencana ini boleh terrealisasi. Berkati pula pribadi-pribadi yang akan terpilih nanti menjadi
majelis yang ada ya Tuhan. Kiranya pribadi-pribadi yang terpilih boleh mengerjakan tanggung jawab sebagai majelis dengan baik, mengerjakan tanggung jawab di dalam ladang pelayanan Tuhan dengan maksimal ya Allah. Berdoa juga untuk program pemuridan yang akan dikerjakan, yang sedang dikerjakan di kalangan youth, pemuda remaja ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati, kiranya program pemuridan ini boleh berjalan dengan baik, banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan, dan mereka boleh diperlengkapi ya Tuhan, sehingga mereka pun boleh melakukan hal yang sama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa bagi pemerintah kami ya Tuhan. Tolonglah mereka, berikanlah hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, mengerjakan setiap bagian mereka dengan maksimal, sehingga membawa bangsa ini lebih maju ya Tuhan. Membawa bangsa ini lebih baik lagi untuk kedepannya ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri kita melalui pujian yang akan kita nyanyikan dari KPPK 326. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya penginjil Seni Sembiring. Jadikan aku saluran berkat. Dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami datang di hadapan-Mu dan merindukan Engkau berbicara kepada kami, supaya sekali lagi iman kami diteguhkan, hidup kami diarahkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu.
Karena itu Roh Kudus, bantulah kami untuk berkonsentrasi, bantulah kami untuk mengerti, dan bantulah kami untuk meresponi kebenaran ini dengan percaya dan patuh di dalamnya. Berkati hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menguraikan firman-Mu, kiranya Engkau yang mengurapi dia dan setiap kami masing-masing yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau yang melayani kami sesuai dengan kebutuhan rohani kami masing-masing. Berbelas kasihanlah ya Allah terhadap kami umat-Mu, ciptaan-Mu yang datang beribadah di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menguraikan firman Tuhan di dalam ibadah minggu pada siang hari ini. Dan nats yang diminta untuk kita bahas bersama-sama dari Matius 5 ayat yang ke-6. Katanya kita dalam minggu-minggu ini belajar dari khotbah di bukit ini, ya. Dan secara khusus pada pagi hari ini kita akan belajar dari Matius 5 ayat yang ke-6 ini. Mari kita baca bersama-sama Matius 5 ayat ke-6 ini bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pikir bagian firman Tuhan ini sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar, dan juga mungkin kita renungkan. Tapi sekali lagi Tuhan mau berbicara kepada kita bagian ini, mungkin Tuhan mau menolong kita untuk merekonstruksi kembali bahagia itu seperti apa sebenarnya. Ya, saya setiap kali gini saya berharap diklik ya. Ya, setiap saya konseling dengan klien saya ketika ada pergumulan, selalu yang diharapkan oleh mereka itu adalah berbahagia. Dan saya kira kita semua memang mengharapkan berbahagia. Cuma berbahagia seperti apa, itu yang saya kira banyak bisa jadi konsep yang keliru dalam pikiran kita. Terdistorsi dengan standar-standar dunia ini. Ada yang mengatakan, ya, kalau remaja atau orang dewasa yang masih muda, masih single, biasanya dia berbahagia itu konsepnya, kalau nanti saya sudah kerja, sudah menghasilkan uang dan berkeluarga, itu berbahagia. Bagi yang sudah berkeluarga, berbahagia itu kalau sudah tidak ada masalah, kalau ada uang, kalau ada kebutuhan tersedia uang yang diperlukan. Kalau kakak saya yang paling tua itu bilang, dia melihat bosnya itu enak sekali. Karena kalau belanja ke mall katanya, dia tidak perlu bertimbang-timbang. Pokoknya apa saja ambil. Tidak perlu memikirkan ini uangnya cukup atau tidak. Nah, kakak saya bilang kalau dia belanja, dia harus pertimbangkan. Cari yang lebih murah. Kenapa? Karena menghitung budget. Bagi dia, bosnya itu berbahagia karena belanja apa saja bisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sebagai pengikut Kristus, konsep bahagia kita seperti apa? Apakah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian berbahagia saat ini? Kalau ukuran bahagia itu menikah, berarti saya tidak berbahagia dong, karena saya belum menikah. Kalau ukuran berbahagia itu punya anak, ada teman saya sudah 10 tahun lebih menikah, belum punya anak. Sungguh-sungguh juga berdoa, saya juga ikut mendoakan dia, belum punya anak. Kalau bekerja, punya karir yang bagus itu ukuran bahagia, saya saksikan dari sekretariat itu ada tukang yang membangun itu tiap hari bekerja mengerjakan tukang bangunan. Miris sekali hidupnya kalau dia tidak bahagia dengan tidak punya karir, hanya tukang. Nah, jadi kalau kita lihat bahagia dari sudut pandang manusia, sudut pandang dunia,
Saya kira sampai mati kita tidak akan bahagia. Sampai mati tidak akan bahagia. Karena berapa banyak cukup atau kaya itu berapa banyak takarannya. Karir itu takarannya, ukurannya sampai mana. Nah, oleh sebab itu saya kira Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Sehingga Dia beri format rumus bahagia itu dari sudut pandang kerajaan sorgawi. Dari khotbah di bukit ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah itu di dalam bahasa Inggrisnya blessed, diberkati, itu sebuah realita yang secara objektif dari pihak Allah memandang orang ini berbahagia. Terlepas dari keadaannya atau perasaannya kurang senang. Khotbah di bukit ini diperuntukkan kepada murid-murid Kristus yang setelah Yesus memberi panggilan, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Terhadap orang-orang yang menerima pribadi Yesus Kristus, yang adalah Allah yang menghadirkan kerajaan Allah di bumi, orang yang meresponi panggilan Kristus ini, maka di hadapan Allah, orang-orang ini adalah orang-orang yang berbahagia. Terlepas dari keadaan hidupnya, perjalanan hidupnya itu bisa berjalan dalam padang rumput yang hijau, kadang-kadang berjalan dalam lembah kekelaman, itu suka-sukanya Allah. Mau bawa kita dalam hidup yang bagaimana, suka-sukanya Dia. Tetapi setiap orang yang meresponi Sang Raja yang menghadirkan kerajaan Allah melalui kehadiran Yesus ini, setiap orang yang meresponi pribadi Allah ini dengan percaya dan ikut Dia, terkoneksi dengan Allah melalui Kristus, maka di hadapan Allah orang ini adalah berbahagia. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita belum menemukan angle sudut pandang bahagia dari sudut pandang kerajaan sorgawi, percayalah, sampai mati Bapak Ibu tidak akan bahagia. Karena tidak mungkin. Karena itu mari kita setel rekonstruksi pemikiran kita. Berbahagia itu dari sudut pandang Allah. Masalah akan selalu ada dalam hidup ini. Karena kita sudah jatuh dalam dunia yang berdosa. Sakit pasti akan kita alami. Karena sudah jatuh dalam dosa. Di dunia ini sudah tidak lagi seperti di Taman Eden. Semua sudah rusak, termasuk ciptaan. Setelah virus corona ini, bisa jadi akan ada virus yang lain. Tetapi kalau kita lihat hidup kita dari sudut pandang Allah, ya harusnya kita bilang, saya berbahagia. Nah karena itu, khotbah di bukit ini, saya kira Tuhan itu memberi standar, nilai-nilai kerajaan Allah, standar-standar kerajaan Allah yang disebut berbahagia itu. Salah satunya adalah lapar dan haus akan kebenaran. Jadi pertama, berbahagia itu adalah realita dari sudut pandang Allah, bahwa Allah memandang kita berbahagia oleh karena kita di dalam Kristus. Seorang pengikut Kristus yang di dalam Kristus, kalau dia sakit pasti perasaannya tidak nyaman. Kalau usahanya lagi bermasalah, pasti perasaannya tidak nyaman. Secara subjektif perasaan saya bisa tidak nyaman. Bisa sedih, bisa takut, bisa khawatir. Secara subjektif perasaan saya. Tetapi berbahagia itu bukan ditentukan dari sudut perasaan saya, tapi dari sudut pandang Allah. Maka di dalam situasi yang sulit pun seharusnya kita bisa berbahagia. Kalau angle-nya, sudut pandangnya dari Kristus. Kalau dari dunia, ya itu tadi ya. Maka mari kita pilih, kita berbahagia versi mana. Ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Dia bilang berbahagialah orang yang lapar dan haus. Lapar dan haus itu seperti apa? Ada 3. Yang pertama itu rasa lapar dan haus dari jiwa yang kosong. Rasa lapar dan haus dari jiwa yang kosong itu
jiwa yang tidak pernah memang mengalami aliran-aliran air hidup itu, atau orang yang memang belum bertemu dengan air hidup itu, yaitu Kristus. Yohanes 4, di sana dicatat seorang perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus. Itulah jiwa yang lapar dan haus, tetapi rasa hausnya dia bawa kepada sumber yang salah. Maka dia menjadi pelakor kelas kakap, pelakor. Karena Alkitab mencatat di sana, dia sudah dengan 5 suami orang. Rasa lapar apa pada perempuan ini? Rasa haus apa? Rasa haus akan seks. Dia berpikir kalau saya terpuaskan hawa nafsu seks saya, maka saya akan bahagia. Maka dia terus mencari dan terus mencari. Di mana? Di dalam seks. Sampai di dalam Yohanes 4 itu dicatat, Yesus itu menawarkan air hidup. Tapi itu perempuan itu rasa haus dan lapar dalam jiwa yang kosong. Karena memang belum pernah menikmati aliran air hidup itu. Belum pernah menikmati kasih Kristus itu. Maka orang yang lapar dan haus dalam jiwa yang kosong ini, dia akan mengejar memuaskan rasa lapar dan hausnya. Bisa dengan seks, bisa dengan uang, dengan karir, dan segala sesuatu di dalam dunia ini. Pokoknya intinya di dalam ciptaan. Dalam hiburan, hobi, dan seterusnya. Maka menurut saya, kita harus cek. Kalau kita kecanduan games, kecanduan gadget, kecanduan apapun itu, sebenarnya itu jiwa yang haus dan lapar. Cuma bisa jadi rasa lapar dan hausnya itu, dia mencarinya di sumber yang salah. Orang yang haus sekali kasih, haus sekali penghargaan, haus sekali pengakuan, karena dulu mungkin pola asuhnya dalam masa kecilnya kurang dikasihi, kurang dihargai, kurang diakui, kurang dianggap, maka dia akan mencari pemuasan itu, tetapi dalam sumber yang salah. Kalau orang haus sekali, air comberan pun bersedia dia minum. Dan saya kira inilah yang sedang terjadi di dalam banyak orang. Saudara, pagi ini saya punya hati sangat sedih sekali. Karena saya punya klien, kelas 3 SMA. Bapaknya meninggal tanggal 14 Desember kemarin. Tanggal 23 dia mengalami kecelakaan. Sehingga lumpuh, tidak bisa. Dia orang kaya. Kemarin dibawa untuk dilaser ke Boston. Sekarang dia ada di Beijing. Di dalam kondisi anak ini, anak satu-satunya. Sekarang ini mamaknya meninggalkan dia. Karena mamaknya ini sudah punya seseorang kekasih. Dan saat ini mamaknya pergi ke Singapura. Sampai tadi pagi saya bilang, anaknya ibu mau bunuh diri ini. Ibu kembali temani dia. Dia bilang, saya tidak bisa ibu. Saya sudah punya rencana yang lain. Saya kirimi status anaknya. Tadi malam sudah mau ambil gunting, mau bunuh diri. Saya kirim sama mama. Tapi tetap dia bilang, tidak bisa ibu. Saya bilang, ibu, saya belum punya anak. Saya belum menikah. Tapi saya bilang, teganya ibu meninggalkan anak satu-satunya perempuan lagi cacat. Baru kehilangan bapaknya, kehilangan kesehatannya. Lalu ibu meninggalkan dia untuk bersenang-senang dengan laki-laki itu. Saya bilang, ibu punya hati di mana? Saya pikir-pikir, ini beragama Kristen, saudara. Saya pikir-pikir di mana otaknya. Saudara, saya tidak tahu, tapi saya akhirnya bilang sama anak ini tadi malam, ya. Saya bilang, kalau kamu, karena bapaknya itu anak satu-satunya, jadi tidak punya saudara. Ibu ini punya 2 saudara, tapi tantenya itu pun di Manado, tidak mau menerima anak ini. Karena memang sudah lumpuh. Saya mungkin di dalam emosi saya
Saya bilang tadi malam, kalau mama kamu tidak mau ngasuh kamu, nanti kamu ikut saya. Saya tidak punya uang, saya tidak punya rumah, saya cuma punya hati. Tapi saudara, mari kita coba pikirkan, ibu ini sebenarnya haus apa? Butuh apa sebenarnya dia? Dugaan saya itu, di dalam pikirannya, kalau saya menikah dengan laki-laki itu, semua masalah saya selesai. Saya akan bahagia, sehingga anak kandungnya pun dia rela tinggalkan. Saudara, rasa lapar dalam jiwa yang kosong ini menurut saya berbahaya sekali. Ya. Kenapa, saudara? Di dalam kondisi manusia yang terpisah dengan Allah, inilah yang sedang terjadi dalam realita di dunia ini. Inilah yang sedang terjadi. Manusia itu mencoba mencari kepuasan. Kepuasan itu di mana sebenarnya? Di jiwa ini. Kebahagiaan itu di mana sebenarnya? Di jiwa ini. Tetapi mencari itu bukan di dalam Allah. Mencari itu bisa di dalam agamanya, di dalam ritual-ritual keyakinannya, di dalam yang di luar Kristus, saudara. Dan yang paling berbahaya sekali adalah kalau dia memuaskan itu di dalam ciptaan, di dalam materi atau di dalam pasangan dan seterusnya. Karena tidak akan pernah puas, saudara. Sampai mati tidak akan puas, bahkan sampai kekekalan. Ya. Kenapa tidak bisa puas, saudara? Karena memang Alkitab bilang bahwa kita itu diciptakan Allah, didesain Allah menurut gambar dan rupa Allah, untuk beribadah kepada Allah dan menyembah Allah. Kita itu disetting Allah, didesain Allah untuk terkoneksi dengan Allah. Makanya Blaise Pascal itu bilang bahwa hati manusia itu walaupun kecil, sekalipun seluruh dunia jadi miliknya diberikan untuk dia, tetap tidak akan puas sebelum dia terkoneksi dengan Allah penciptanya dan penebusnya. Oleh sebab itu, saudara, Agustinus, Bapak Gereja kita juga mengatakan hal yang demikian, saudara. Dia juga mengatakan demikian. Agustinus itu mengatakan, Tuhan, Engkau menanamkan dalam hati kami kesenangan untuk memujimu. Engkau menciptakan kami bagimu dan hati kami gelisah sebelum beristirahat padamu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita berbahagia? Kalau berdasarkan ayat ini, saya sangat berbahagia. Kenapa saya berbahagia, saudara? Karena saya sudah bertemu dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan itu cukup. Lalu rasa lapar yang kedua, saudara. Rasa lapar yang kedua adalah rasa lapar dan haus dari jiwa yang kering. Bisa jadi disinilah banyak problem orang Kristen. Rasa lapar dan haus dari jiwa yang kering. Kalau tadi kosong karena memang belum dia menerima Kristus, belum mengenal Kristus, belum menerima aliran-aliran air hidup ini. Rasa lapar dan haus dalam jiwa yang kering ini, dia pernah menikmati keselamatan itu, menikmati Yesus Kristus, menikmati aliran-aliran hidup itu. Tetapi karena dalam perjalanan hidupnya dia terlalu banyak memberi perhatian kepada dunia ini, kepada keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Terlalu sedikit perhatiannya kepada persekutuan dengan Allah, maka ya lobet. Kalau kayak HP itu lobet. Kalau tabung itu kalau bocor terus ya kering. Dan ini yang bisa terjadi pada orang Kristen. Pada orang yang sudah percaya dan menerima Kristus, tapi dalam perjalanan hidupnya dia merasa kering. Nah, harusnya dalam situasi seperti itu, lapar dan haus. Kalau pemazmur dalam Mazmur 143 ayat 6 itu dia katakan, pemazmur itu bilang, jiwaku haus akan Tuhan, haus akan Tuhan. Mazmur 42 ayat 2 dan 3 itu juga
Dia bilang, jiwaku haus seperti rusa yang merindukan air. Itu situasi-situasi hidup yang bisa dialami oleh orang Kristen yang sudah percaya dan menerima Kristus. Lapar dan haus dalam jiwa yang kering. Kemudian yang ketiga, rasa lapar dan haus dari jiwa yang puas, saudara. Seharusnya ini, rasa lapar dan haus dari jiwa yang puas artinya dia sudah kenal Tuhan, terus rindu kenal Tuhan. Contohnya itu Paulus. Paulus waktu suratnya di Filipi 3 ayat 10 itu dia bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan. Apalagi Paulus ini mau mengenal Tuhan. Dia sudah jadi rasul, sudah menjadi penginjil, sudah menjadi pemberita Injil yang luar biasa, sudah mengetahui pemahaman teologi yang kuat, sudah memahami perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tetapi dia bilang, yang ku kehendaki atau keinginanku, hasratku adalah mengenal Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya dia sudah puas, tetapi dia terus mau meneguk dan meneguk. Lapar dan haus. Inilah yang dimaksud di dalam Matius 5 ayat 6 ini. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Itu lapar dan haus seperti ini. Dia sudah kecap Tuhan itu. Dia sudah nikmati jaminan keselamatan dalam Kristus itu. Dia sudah kenal satu-satunya sumber bahagiaku itu adalah Tuhan. Satu-satunya yang bisa memuaskan jiwaku adalah kebenaran ini. Maka di dalam perjalanan hidup sehari-hari dalam rutinitasnya, dia tetap rindu Tuhan dan kebenaran Tuhan. Rasa lapar dan haus seperti ini, apakah kita miliki, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Rasa lapar dan haus seperti ini. Saya sudah nikmati Tuhan itu, kebaikan Tuhan, dan saya terus rindu kenal Tuhan. Rindu kenal Tuhan. Lapar dan haus dipakai kata yang sangat baik oleh Matius ini. Lapar dan haus, sebuah metafora. Bapak Ibu, apakah saat ini sedang lapar dan haus? Ya, mungkin tadi sudah sarapan ya. Kemarin kita lapar dan haus. Hari ini masih lapar dan haus. Besok juga masih muncul itu perasaan lapar dan haus. Kalau sudah tidak muncul lapar dan haus ini, itu tandanya sakit atau sudah mati. Kalau lapar dan haus ini berarti tandanya hidup dan sehat. Artinya apa lapar dan haus itu? Ada keinginan yang kuat dan itu terus-menerus muncul. Terus-menerus muncul. Keinginan yang kuat untuk mengenal Tuhan sang kebenaran itu dan firman-Nya, kebenaran yang tertulis. Ini suatu sikap hati. Tidak bisa tidak gitu. Kalau kita lapar secara fisik kan tidak bisa tidak kita cari makan. Kalau kita haus tidak bisa tidak kita cari minum. Itu. Maka dipakai Matius ini lapar dan haus. Itu sebuah keadaan. Hidup secara spiritual harusnya. Keinginan yang terus menerus dan tidak berhenti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, memiliki rasa lapar dan haus seperti ini? Rindu kenal Tuhan itu. Rindu kenal Tuhan itu. Rindu tahu apa isi firman itu. Rindu. Dan rasa rindu itulah yang harusnya menggerakkan kita datang ibadah. Menggerakkan kita untuk mendengar konten-konten YouTube, khotbah-khotbah. Menggerakkan kita baca buku rohani dan seterusnya. Kalau kita tidak miliki ini saudara, mari kita check up spiritual kita. Jangan-jangan kita sedang sakit. Sehingga tidak punya nafsu makan. Tidak punya gairah untuk hal-hal rohani. Mari kita cek. Kemudian lapar dan haus akan kebenaran katanya. Kebenaran apa? Apa yang dimaksud di sini kebenaran itu? Ada 3. Pertama, kebenaran legal. Kebenaran legal itu adalah pulihnya hubungan seseorang dengan Allah atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Jadi itu tadi.
Kita ini semua sudah jatuh dalam dosa, terpisah dengan Allah. Tapi Allah itu berinisiatif menghampiri manusia dengan dia datang dalam pribadi Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib untuk membuat jalan bagi kita manusia untuk berjumpa dengan Allah. Maka di sini dalam pasal 4 itu Kristus itu bilang, marilah, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi kebenaran legal itu kita terima waktu kita meresponi, waktu Tuhan bilang marilah, saya bilang ya Tuhan, saya percaya kepadamu, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Waktu ada perjumpaan saya orang berdosa dan dengan Allah yang kudus melalui Yesus Kristus, maka disitulah kita dikenakan jubah kebenaran, yaitu Kristus sendiri menjadi kebenaran kita. Oleh Kristus, di dalam Kristus kita dibenarkan di hadapan Allah oleh karena iman kita kepada Kristus. Jadi kebenaran yang legal ini adalah kebenaran yang Allah kerjakan melalui karya penebusan dan pembenaran dalam Kristus. Ini berbicara status seorang di hadapan Allah ketika dia beroleh anugerah keselamatan. Status di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya jemaat GKT di tempat ini sudah menerima kebenaran ini. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian sudah percaya dan menerima Kristus. Sudah menerima kebenaran karena iman kepada Kristus. Di hadapan Allah kita dinyatakan benar, tak bercacat dan bercela oleh karena iman kepada Kristus. Sehingga kalaupun sebentar ini kita mati, kita diterima di hadapan Allah yang kudus oleh karena Kristus sang batu karang itu yang kita nyanyikan tadi. Batu karang yang teguh yaitu Yesus Kristus. Yang sudah mati untuk kita, bangkit untuk kita. Dan naik ke surga menyediakan tempat untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati kebenaran yang legal ini. Sudah dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi rasa lapar dan haus kita akan kebenaran legal ini harusnya terlihat dari beban kita terhadap jiwa-jiwa yang belum dalam Kristus. Kalau saudara dengarkan bunyi ambulans, saudara berpikir apa? Saudara? Pernah tidak kalian pikirkan, dengar bunyi ambulans itu, orang ini mati di dalam Kristus atau tidak? Kalau dia belum di dalam Kristus, dia pasti binasa selama-lamanya, terpisah dengan Allah selama-lamanya, atau neraka itu. Saudara, bagi kita yang memahami kebenaran dalam Kristus, dan kita yang sudah diselamatkan dalam Kristus, apakah mungkin kita tidak terbeban terhadap jiwa-jiwa di dalam dunia ini yang belum diselamatkan? Kalau sampai kita tidak pusing dengan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, kita tidak peduli, jangan-jangan memang kita belum terkoneksi dengan Kristus. Belum menikmati kebenaran yang legal ini. Karena kalau kita sudah menikmati kebenaran yang legal ini, aku sudah dibenarkan di hadapan Allah. Aku sudah diberi garansi label anak-anak Allah. Apapun yang menimpa hidupku, aku bersama-sama dengan Allah sampai kekekalan. Dan Kristus waktu datang kedua kali nanti membawa Yerusalem baru turun ke dalam dunia ini. Aku bersama-sama dengan dia. Tetapi bagaimana dengan keluargaku yang belum dalam Tuhan? Bagaimana dengan tetanggaku? Bagaimana dengan rekan sekerjaku? Bagaimana dengan orang-orang di sekitarku? Saudara masih memikirkan itu? Tercermin dari doa-doa kita, saudara. Tercermin harusnya dari doa-doa kita. Waktu kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Artinya apa, saudara? Kita meminta supaya kerajaan Allah itu memerintah dalam hidup orang-orang. Bagaimana caranya memerintah kerajaan Allah memerintah dalam hidup? Dia menerima Kristus Yesus yang sang raja itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Paulus bilang dalam kitab Roma itu, bagaimana mereka bisa percaya kepada Kristus kalau tidak ada yang memberitakannya? Maka saudara, gereja ada untuk memberitakan Yesus Kristus ini, saudara. Maka saya kira saudara, kita perlu terus-menerus menangisi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Ada begitu banyak saudara di sekitar kita. Saya mungkin bukan penginjil yang baik saudara. Saya orangnya tidak berani beritakan Injil. Tapi saya memegang ini saudara. Saya bisa tidak punya keberanian bicara tentang Yesus kepada dia, teman saya.
seangkatan waktu kuliah. Tapi saya bicara terus-menerus kepada Yesus Kristus dan sebut namanya. Saya bilang sama Tuhan, saya tidak tahu bagaimana caramu Tuhan menyelamatkan dia, tetapi saya tahu Kaulah jalan kebenaran, selamatkan dia. Saudara, rasa lapar dan haus kebenaran yang legar ini harusnya tercermin dari doa-doa kita terhadap jiwa-jiwa. Tercermin dari persembahan kita kepada penginjilan. Tercermin dari program-program pelayanan GKT ini terhadap penginjilan. Tercermin dari dana misi gereja ini terhadap penginjilan, saudara. Tercermin dari situ. Itu buktinya saya lapar dan haus supaya kerajaan Allah datang dengan jiwa-jiwa banyak diselamatkan. Dan harusnya tercermin dari keberanian dan kesediaan GKT untuk terus memberitakan Yesus Kristus sang kebenaran ini. Karena tidak ada jalan lain, saudara, orang menikmati kebenaran legal ini kecuali kita beritakan Injil. Yang kedua, saudara, kebenaran moral. Kebenaran moral itu kesejatian watak dan perilaku seorang pengikut Yesus. Kebenaran moral itu kalau di dalam Matius, kalau kita lanjutkan pembacaan dalam Matius ini, Yesus di dalam Matius 5 ayat 20, Yesus itu bilang, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya, saudara, kebenaran moral orang yang sudah percaya dan menerima Kristus harusnya lebih the best dari orang yang kebenaran moralnya belum dalam Kristus. Kenapa, saudara? Karena kepada orang yang percaya dan menerima Kristus, Allah hadir di dalam hidupnya melalui Roh Kudus sebagai materai dalam jiwa. Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita. Waktu kita berdosa, Roh Kudus itu bilang, kamu udah salah, kamu udah salah. Roh Kudus itu akan menuntun kita sampai kita mengaku lagi di bawah salib Kristus dan mengaku dosa dan minta ampun. Maka Roh Kudus itu akan bekerja. Maka kebenaran moral orang yang percaya dan menerima Kristus itu bukan kebenaran yang pura-pura. Bukan sekedar topeng. Kalau kebenaran ahli Taurat orang Farisi ini kan sekedar tameng, topeng. Tapi kebenaran moral orang percaya itu harusnya lahir dari dalam. Itulah buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus. Kita harus rindu dan haus terhadap itu, saudara. Rindu dan haus terhadap itu. Saya sampai hari ini masih bergumul, saudara, dengan dosa-dosa saya. Bergumul, saudara. Saya tahu harusnya saya ramah sama orang ini. Saya jengkel, saudara. Seharusnya saya ramah sama orang ini. Tapi dalam hatiku tuh jengkel, saudara. Itu yang membuat saya bilang, ya Tuhan, kenapa lagi jatuh ini? Saya tidak mampu untuk melakukan kehendak. Tapi akhirnya ada pengharapan, Roh Kudus itu akan mengasah. Itu sebabnya meminta lagi, Tuhan bersihkanlah saya, supaya saya seperti ranting yang berbuah, buah Roh Kudus itu. Harus punya kerinduan supaya bagaimana tabiat-tabiat dosa ini terus diperbaharui, saudara. Maka waktu kami kuliah di saat itu, setiap semester kami diminta untuk membuat kontrak target pertumbuhan. Setiap semester disuruh buat kontrak target pertumbuhan. Semester ini saya mau berubah dalam hal apa? Mari kita kenali ini. Perubahan hal-hal sederhana misalnya, saudara. Kalau kita pemarah, pemarahnya itu caranya marah seperti apa? Intonasi suaranya kah? Skala suhu marahnya kah? Perubahan itu kecil-kecil saja. Misalnya suhu marahnya itu dari 9, ya dalam 1 bulan ini dari 9 ke 8. Itu pun sudah pertumbuhan, saudara. Dari marah ngambek 3 hari, akhirnya berkurang dari 2,5 hari. Kita harus lihat ada perubahan-perubahan secara moral ini, saudara. Karena bagaimana mungkin kita mengatakan saya sudah dalam Kristus tapi tidak ada perubahan? No, tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka harusnya lapar dan haus terhadap kebenaran moral ini. Harus makin berubah.
Nah, kenalilah diri kita. Perubahan-perubahan apa? Tidak mungkin bisa sekejap, sebulan, setahun. Tidak mungkin. Tidak. Seumur hidup. Tapi perubahan itu kecil. Tapi buat targetnya. Perubahan dari hal-hal apa? Saudara, di dalam konseling saya selalu mengatakan, terutama kalau konseling mahasiswa atau siswa, kecanduan terbesar mereka adalah biasanya dalam pornografi, pre-sex, walaupun dia aktif melayani, saudara. Biasanya saya bertanya, sejak kapan itu? Dalam 1 minggu berapa kali? Saya tidak akan bilang, firman Tuhan bilang begini, jangan, enggak kan. Saya tidak lagi begitu sekarang. Saya bilang, oke, kita buat PR. Dalam minggu ini, dari sekian kali, bagaimana menguranginya untuk menjadi sekian kali? Berkurang. Dan saya bersedia menjadi teman dalam proses ini. Kebenaran moral ini perlu bertumbuh. Dan itu perlu diupayakan. Kita harus berkolaborasi dengan Roh Kudus itu. Kita terbuka, ditolong, dan Roh Kudus bantu. Lalu yang ketiga, saudara. Ketiga, kebenaran sosial. Kebenaran sosial ini adalah pembebasan manusia dari segala macam penindasan, kemiskinan. Ada usaha untuk mewujudkan hak asasi, keadilan. Dengan kata lain, ada keprihatinan kita terhadap situasi-situasi sosial yang senjang ini. Ada keprihatinan kita terhadap orang-orang miskin. Saudara. Harus kita miliki ini. Harus punya sense ini, saudara. Kalau saudara bertemu orang miskin, kalau kita sebagai pengikut Kristus, hati kita tidak terusik. Kalau saya bilang, kita perlu check up secara rohani. Karena tidak mungkin tidak. Kalau kita mengatakan kita pengikut Yesus, maka pasti hati kita itu seperti Yesus. Tidak mungkin tidak, karena dia Bapa kita. Pasti anaknya mirip bapaknya. Maka waktu tergerak sama orang miskin itu, mungkin saya tidak bisa bantu saudara. Tetapi saya bisa berdoa. Dan bagi Bapak Ibu yang dipercayakan kekayaan, ayolah sisihkan uang saudara. Sekarang ini kami Perkantas melayani suku Lauce itu saudara, menyekolahkan suku Lauce itu. Setiap bulan itu biaya asrama itu selalu dikirimi sekitar 1-2 jutaan. Ada 9 anak yang sedang disekolahkan. Waktu saya kemarin ke Tentena, saya mendengar suku Uana, suku daerah penginjilan GKST, suku Uana itu. Saya mendengar mission trip yang dilakukan gereja selalu ke sana. Cuma saya bilang, kalau kita cuma beri sembako, beri bantuan ke sana, kalau mereka tidak sekolah, begitu terus nanti sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tapi kalau mereka anak-anak mereka disekolahkan, jadi sarjana dan kerja, nanti biar dia yang balik bangun daerah. Saya menyaksikan itu, saudara. Kami dulu miskin sekali, betul-betul miskin memang, saudara. Tapi dengan bisa sekolah, hanya kuliah, ya sudah sedikit berubahlah ekonomi. Sudah bisa dibawa orang tua itu pindah ke kota Medan. Kalau dulu saudara di kampung terpencil gitu. Jadi saudara, kemiskinan itu bisa dientaskan dengan pendidikan. Maka menurut saya, sisihkanlah sepersekian dari pendapatan kita itu untuk diakonia terhadap orang-orang miskin ini. Saudara bisa buat proyek-proyek itu, proyek-proyek misi dalam GKT. Itu lapar dan haus, ingin berbuat sesuatu terhadap orang miskin ini. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah dunia ini, benar. Masalah Sulawesi Tengah ini, Palu ini, benar. Tapi minimal secuil gitu. Apa itu? Minta Tuhan bukakan bagi GKT ini. Apa itu? Selanjutnya. Yang terakhir, saudara. Janji Tuhan. Bagi orang-orang yang lapar dan haus terhadap 3 kebenaran tadi. Kebenaran di dalam Kristus, kebenaran moral, kebenaran sosial. Maka Allah janji mereka akan dipuaskan. Dipuaskan. Bentuknya fasib. Dipuaskan. Bukan kita memuaskan, tapi dipuaskan. Dipuaskan oleh apa? Allah memuaskan. Kepuasan batin karena memiliki kesalehan hidup, karena memiliki persekutuan dengan Allah dalam Kristus, karena memiliki kesalehan hidup. Dan saudara,
Kepuasan batin ini yang kalau dalam bahasa Inggris itu contentment, penuh. Ada sukacita yang saya tidak bisa lukiskan, saudara. Saya tidak bisa lukiskan. Alkitab bilang kalau ada satu orang bertobat dan diselamatkan, maka seisi sorga bersukacita. Itu dikatakan dalam Lukas 15, bukan? Kalau satu orang bertobat, seisi surga bersukacita. Masa kan kita tidak dapat cipratannya di bumi ini kalau kita ikut terlibat dalam penginjilan. Dan saya percaya itu, saudara. Dan saya merasakan itu. Saya tidak punya uang banyak, saudara. Saya sampai sekarang juga belum punya rumah, saudara. Belum punya pasangan, belum punya anak, belum punya. Tapi saya bahagia sekali, saudara. Pertama bahagia saya itu adalah saya sudah memiliki Kristus Sang Juru Selamat itu. Yang seperti lagu tadi yang kita nyanyikan, batu zaman yang teguh. Apapun usahaku, saya tidak akan mungkin bisa mendapat perkenanan Allah itu. Apapun usahaku, tidak bisa, saudara. Tapi Allah itu berbelas kasihan dan dia bilang, Seni, mari. Dia angkat saya jadi anak. Dia ampuni dosa-dosa saya. Diberi jaminan untuk masuk surga. Nama saya tercatat dalam kitab kehidupan. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali nanti, atau dia jemput saya melalui kematian, saya percaya saya ada di dalam dia, bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Apalagikah yang kurang, saudara? Dan dia janji, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Jangan dibalik rumusnya ya. Jangan yang ditambahkan itu dikejar, jangan. Kalau itu yang dikejar itu seperti bayang-bayang, kayak kita rasa kayak mau dapat, sedikit lagi dapat, sedikit lagi dapat. Bayang-bayang. Tapi kalau sang kebenaran dan kerajaannya itu dicari, dia janji kok semua ditambahkan. Ditambahkan. Dan saya menyaksikan itu. Pakai rumus ini. Di dalam Mazmur 23 juga dia bilang, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, mengikuti aku. Kebajikan kemurahan itu tidak usah dikejar, akan mengikuti. Yang diikuti siapa? Sang kebenaran ini, sang kebenaran. Dia harus di depan, saya ngikuti dia dan berkatnya akan mengikuti. Dipuaskan, saudara. Saudara mau menikmati kepuasan yang demikian, carilah Tuhan, sang kebenaran itu. Dan carilah kebenaran itu di dalam kebenaran yang tertulis. Karena Alkitab ini adalah potret Allah yang hidup di dalam pribadi Yesus Kristus dan perbuatan-perbuatannya. Maka saya membaca Alkitab ini dengan sebuah kerinduan berjumpa dengan sang kebenaran itu. Oleh sebab itu, saudara, mari kita mengisi hari-hari hidup kita. Dia akan memuaskan. Lalu yang terakhir sekali, saudara, ada satu kebenaran yang kita nantikan, saudara. Kebenaran yang definitif itu. Kebenaran yang disempurnakan. Kapan itu terjadi, saudara? Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Allah menjanjikan suatu hari kebenaran akan menang, saudara. Kejahatan akan lenyap dan sesudah itu akan ada langit baru dan bumi yang baru. Alkitab sudah bilang. Kitab Wahyu sudah mencatat, menubuatkan itu. Di mana terdapat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Kebenaran akan memerintah di seluruh bumi. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Apakah saudara rindu Yesus datang kedua kali? Saya sangat rindu, saudara. Kalau bisa Tuhan cepat jo datang supaya berakhir ini Omikron ini. Cepat jo datang. Tapi setiap kali berdoa demikian, saya ingat Matius 24 itu. Yesus akan datang kalau seluruh dunia sudah mendengar Injil, saudara. Berarti Yesus belum datang karena masih ada orang yang belum dengar Injil. Siapa yang mau pergi, saudara? Siapa yang mau pergi? Kalau bukan gereja. Siapa yang memberitakan Injil kalau bukan gereja, saudara? Siapa yang memberitakan Injil kalau bukan gereja? Maka untuk itulah GKT ini ada, saudara. Untuk memberitakan Injil. Sebab hanya Injil itu yang membuat orang mengalami kebenaran. Injil itu yang bisa membuat orang mengalami kebenaran moral yang sejati. Dan Injil itulah yang akan membuat dunia ini berubah. Maukah kita merindukan kebenaran yang demikian, yaitu Kristus?
Bagaimana kehidupan doa kita? Apakah saudara masih mendoakan jiwa-jiwa yang terhilang? Masih mendoakan para penginjil? Bagaimana program-program gereja ini? Masihkah mencanangkan penginjilan, KKR? Saya kira saya mengingat ya, GKT ini bukan sasarannya menambah jumlah, tetapi menjadi berkat bagi Palu ini, bukan? Berkat dalam hal apa, saudara? Dalam hal kebenaran, bukan? Sekarang ini ada rasa lapar dan haus orang akan Injil. Gereja jatuh dalam dua ekstrim yang tidak sehat, saudara. Satu ekstrim merasa bahwa kalau sudah jadi Kristen, ya sudah selamat. Tapi tidak pusing dengan kehidupan moral. Tapi ekstrim yang lain gereja adalah ikut Tuhan kamu akan diberkati. Ikut Tuhan kamu akan diberkati. Maka banyak sekali orang kecewa, saudara. Dalam konseling saya menemukan, saya sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi kenapa anakku meninggal? Kenapa demikian, saudara? Karena ada pengajaran yang tidak utuh dengan kebenaran itu. Ada yang tidak utuh, ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Maka siapa yang hadir untuk memberitakan kebenaran secara utuh, yaitu Injil kebenaran? Gereja. Dan saya berharap jemaat GKT hadir menjawab kerinduan Tuhan ini. Kita membagi kebahagiaan itu dengan memberitakan Injil. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Saya memberi waktu bagi masing-masing kita. Bagaimana rasa lapar kita, haus kita akan Tuhan sang kebenaran itu. Dan akan Alkitab kebenaran yang tertulis ini. Apakah masih dalam jiwa yang kosong? Kalau jiwa yang kosong, kiranya Tuhan Yesus berkenan menghampiri saudara. Dan hadir dalam hidup saudara. Ataukah jiwa yang kering karena kita kurang mengalokasikan waktu kita bergaul dengan Dia. Tuhan bilang, marilah kepadaku, kamu yang haus, di dalam Dia kita akan dipuaskan. Kembalilah kepada Tuhan, carilah wajahnya, bacalah firman-Nya, berdoalah. Semoga Tuhan mendapati kita punya lapar dan haus di dalam Tuhan terus menerus sampai Tuhan memanggil kita, apakah melalui kematian ataukah melalui Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa dalam surga, kami tidak bisa menjaga hati kami terus lapar dan haus kalau bukan Engkau berkasih karunia kepada kami. Karena itu Bapa, berkenanlah Engkau terus-menerus mengarahkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami kasih karunia, supaya terus-menerus ada rasa lapar dan haus akan Tuhan sang kebenaran dan Alkitab kebenaran yang tertulis ini. Teruslah hadapkan wajah-Mu kepada kami dan berilah kami damai sejahtera dalam Engkau. Supaya rasa puas di dalam Engkau itulah yang membuat kami terus-menerus mau meneguk Engkau, air hidup itu, air hidup yang sejati itu. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami sudah tahu jawabannya, bahwa kebutuhan dunia ini, kebutuhan manusia adalah perjumpaan dengan Allah di dalam Kristus. Dan kami sudah tahu kunci kerajaan surga itu yaitu Injil Yesus Kristus. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami ikut barisan kegerakan penginjilan ini di akhir zaman ini. Supaya kami membawa orang berjumpa dengan Kristus, karena hanya dengan berjumpa dengan sang kebenaran itulah jiwa mereka dipuaskan. Karena itu berilah kami gairah, berilah kami semangat. Tuhan tolonglah kami. Ini doa kami Bapa, kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan kepada
Terima kasih kepada hamba-Nya sudah membentangkan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan membaca Katekismus Heidelberg minggu yang ke-10 yang terdapat di warta jemaat kita. Pertanyaan ke-27. Apa itu pemeliharaan Allah menurut saudara? Kekuatan Allah yang Maha Kuasa dan yang hadir di segala tempat. Dengannya Dia memelihara langit dan bumi serta semua makhluk seakan-akan dengan tangannya sendiri dan memerintahnya. Sehingga daun dan rumput, hujan dan kemarau, masa kelimpahan dan kekurangan, makanan dan minuman, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan, dan segala hal tidak menimpa kita secara kebetulan, tetapi datangnya dari tangan Bapa saja. Pertanyaan ke-28. Apa manfaatnya bagi kita kalau kita mengetahui bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dan tetap merawatnya melalui pemeliharaannya? Bersyukur dalam kelimpahan. Untuk masa depan juga kita menaruh kepercayaan penuh kepada Allah dan Bapa kita yang setia itu, bahwa tidak ada satu makhluk pun akan dapat menceraikan kita dari kasih-Nya. Sebab semua makhluk berada di tangannya, sehingga mereka tidak dapat bergerak setapak pun melawan kehendak-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 247. Persembahan dijalankan. Kau hidup yang melimpah dari Tuhan dan segala yang kau perlu. Percayalah pada Bapa dan sesuai janji-Nya kan genap atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan memenuhi aku sungguh, datanglah kepadanya. Mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau akan diberi. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat dipersilakan berdiri. Saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Kita masuk dalam doa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan terus memberkati kehidupan kami, usaha pekerjaan kami. Apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, sebagian kami kembalikan kepada Engkau Tuhan melalui persembahan kami. Engkau pakai persembahan ini untuk memperlebar kerajaan khususnya di GKT Trinity. Berkati hamba Tuhan dan majelis yang mengelola keuangan ini untuk dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, bagi pelayanan-Mu Tuhan, bagi menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Engkau. Berkati sisa yang ada pada kami Tuhan, beri kami tanggung jawab untuk
memakainya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta jemaat, hamba Tuhan dan Majelis GKT Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hari ini hadir dalam kebaktian Minggu 6 Maret 2022. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kita berterima kasih kepada Evangelis Ibu Seni Sembiring yang sudah melayani kita pada hari ini melalui firman Tuhan. Kita sungguh mendapat berkat daripada itu. Biarlah Tuhan terus memakai hamba-Nya dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Yang kedua, data kehadiran sepekan, Kamis 24 Februari 2022, PA 3 orang. Sabtu 26 Februari 2022, remaja dan pemuda hadir 6 orang. Minggu 27 Februari 2021, sekolah minggu hadir 6 orang. Minggu 27 Februari 2022, kebaktian umum hadir 32 orang. Pokok-pokok doa sepekan dapat kita doakan di rumah kita masing-masing. Jadwal kegiatan Minggu 13 Maret 2022 jam 10 WITA. Tema berbahagialah orang yang murah hati. Pengkhotbah Evangelis Michael, liturgis Bapak Yefiri Orianto, pemusik Bapak Calvin, singer Ibu Merliana dan saudari Naomi. Doa syafadat Saudara Frankie, doa persembahan Bapak Yefir Urianto, penerima tamu keluarga Bapak Markus. Minggu selanjutnya dapat kita lihat, PA tetap kita laksanakan pada Kamis 10 Maret 2022 jam 19.30 di tempat GKT Trinity. Persekutuan remaja Sabtu 12 Maret 2022 jam 18.30 WITA, tempat GKT Trinity. Pemimpin pujian Fidel, doa syafaat Agnes, petugas pengkhotbah Lauso Frankie. Sekolah minggu offline dan online Minggu 13 Maret 2022 jam 8.30 WITA, GKT Trinity. Pemimpin pujian Lauso Frankie, pengajar Lauso Calvin. Berikut kita akan masuk dalam dosologi dan doa berkat, saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita sama-sama berdiri, kita doksologi dan menerima berkat dari Tuhan. Akhir ibadah ini ya Allah Tritunggal, sekali lagi kami datang. Sempurnakanlah ibadah kami. Dan kami memohon kepadamu, berilah kami terus kasih karunia-Mu ya Allah Tritunggal. Kiranya Engkau ya Allah berkenan memberkati dan melindungi kami. Engkau berkenan menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami kasih karunia. Engkau berkenan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami damai sejahtera. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal, yang bersedia dan mau terus-menerus memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oh
silakan duduk, ambil waktu teduh dan ibadah kita selesai.